Pertemuan dengan Jin Yaohui membuatnya merasa 100%. Kasih sayang dari tiga klan singa emas muda tersinggung. Tetapi dia khawatir dan bahkan disalahkan atas situasi ketiga klan singa emas. Qin Yichen tahu bahwa meskipun Raja Singa mampu menembak adik kandung Jin Yaohui, apa yang bisa berubah? Omong-omong, tiga klan singa emas tidak cukup kuat, dan itu juga kekuatannya. Karena dia tidak memiliki kekuatan, dia hanya bisa melihat mantan temannya di bawah pagar musuh hanya untuk kelangsungan hidup ras. Menghadapi masa depan ras, ketiga klan singa emas tidak dapat bersaing dengan situasi umum, dan Raja Singa akhirnya harus fokus pada balapan. Qin Yichen tidak memenuhi syarat untuk menyalahkan apapun. Karena Anda tidak memenuhi syarat untuk disalahkan, maka Anda berusaha untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selama dengan cara ini, Anda dapat berbicara saat teman Anda membutuhkannya. Ayo pergi. Setelah pembunuhan mendebarkan dan persekongkolan terkait pangeran salah satu pihak, masih ada tiga siluet yang mengambang di kabut samar. Sepanjang jalan, Qin Yichen sedikit linglung. Dia hanya merasa bahwa itu lebih lama sebelum dia. Kapan dia akan cukup kuat untuk membiarkan tiga klan singa emas berdiri di sisinya, tanpa harus mengakui kesetiaan kepada ras iblis. Hong Lian juga tampaknya menyadari sesuatu. Ada banyak hal yang dia diamkan. Dia hanya tidak ingin membebani Qin Yichen terlalu banyak. Tapi hari ini, bocah True Dragon Rache, tenangkan dirimu. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, cobalah untuk meningkatkan diri Anda. Ambil setiap langkah, dan jungkir balikkan God's Vestige of the 10,000 Monster Alliance dan hasilkan banyak uang penuh. Setelah mendengar ini, Qin Yichen mengangkat senyuman dan tersenyum ringan mengangguk. Baiklah, dapatkan harta karun kesempatan di sini dulu, lalu bicara. Pot mengembalikan 1000 Royal League, dan dia harus mengambil kesempatan. Setelah tiga orang terbang sebentar, mereka menabrak sebuah aula besar. Aula besar ini jauh lebih megah dan megah daripada reruntuhan tembok Chongmen, bahkan lebih besar dari aula besar gerbang singa. Melalui kabut iblis, Qin Yichen terkejut, karena sebelum dia melihat aula besar, dia sebenarnya memiliki patung seperti Panlong. Ini, tiga orang merasa ngeri dan terbang ke depan untuk menemukan bahwa gerbang istana tertutup rapat, dan berbeda dengan kabut iblis yang tebal di tempat lain. Meskipun ada kabut iblis di tempat ini, itu terlihat khusyuk. Di luar aula, patung itu seperti naga. Qin Yichen sangat waspada. Lagi pula, dengan pelajaran Chongmen, dia menebak bahwa setiap relik itu berbahaya. Patung-patung ini adalah naga, tidak, itu pasti bukan patung leluhurku. Qin Yichen melihat dari dekat. Ada 5 patung Panlong, dan Ziyu tiba-tiba melihat ke sebuah patung tanpa diduga. Bos, lihat itu, patung ini terlihat seperti saya. Qin Yichen salah. Dan saya melihat bahwa sisik naga berwarna ungu tua, sangat ganas, dan memang sangat mirip dengan Ziyun sebelum transformasi naga. Sebelum Ziyun memiliki transformasi naga, itu adalah jiwa-jiwa Ziyin. Apakah patung ini juga Ziyu Soul Soul? Pada saat ini, saya mendengar Hong Lian berkata tiba-tiba, senior ini mengerti. Ini seharusnya menjadi reruntuhan aliansi 10.000 monster Yamen. Ketukan. Itu benar, Hong Lian sedikit bersemangat, seperti namanya. Yaman adalah sejenis ular piton yang mendapatkan darah naga dan berevolusi. Patung ini mungkin masih nenek moyang bodoh ini. Ziyun kesal, itu leluhurmu. Teratai merah melihat TSK berkata, Nak, lihat, ular sanca ini mendapat darah naga ketika mereka mengintip ke dalam sekte naga. Ini juga gambarnya. Mereka semua bangga. Mereka tidak sabar untuk mengaku pada Dragon Rache. Mereka telah melupakan ayah mereka. Ziyun mengayunkan tinjunya. Meskipun tubuhnya adalah hantu penjara ungu, tetapi liar. Alam abadi surga ditangkap dan disempurnakan menjadi roh abadi oleh alam. Dan dia hampir tidak memiliki rasa memiliki hantu penjara ungu. Transformasi naga adalah ciptaan yang diberikan kepadanya oleh bos. Dia memang ingin memikul tanggung jawab keturunan naga sejati, tetapi diajak oleh Hong Lian. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia juga menatap Hong Lian. Apa yang kamu katakan adalah bahwa kamu tidak menarik Ziyun, dan mengumpulkan kebajikan di mulutmu. Hong Lian setuju. Yah, begitulah ceritanya. Tetapi naga banjir ini sulit mendapatkan persetujuan perlombaan naga sejati untuk memasuki keluarga perlombaan naga. Namun, ras campuran pun cukup membuat mereka bangga. Ketika 10.000 Monster Alliance ada, Yamen bisa dikatakan sebagai garis keturunan yang sangat kuat. Dan pada saat itu, karena dominasi True Dragon, mereka juga bisa mengambil keuntungan. Saat air pasang naik, perahu mengapung. Kata Hong Lian, diperkirakan tidak ada knockout di 1000 Royal League. Lagi pula, Demon Rache mendominasi dunia. Untuk menyanjung Demon Rache, beraninya membangun kembali pintu knockout dan menjalin hubungan dengan True Dragon. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kegembiraan Hong Lian. Reruntuhan yang ditinggalkan Yaman tidak lebih buruk dari Chongmen. Jika ada darah naga, meskipun bloodline rumit, tetapi selama itu bisa dimurnikan, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Qin Yichen mendengar ini. Dengan cahaya terang di depan saya, melihat ke pintu yang tertutup, saya tiba-tiba menjadi tertarik.
Setelah Anda menodai darah leluhur saya, jadi Anda mengintip ke dalam sekte naga, dengan bangga, dan sekarang saatnya untuk memberikan sesuatu kembali. Hanya satu-satunya pertanyaan sebelum kita adalah, bisakah pintu ini dibuka paksa? Ziyun berdiri di depan pintu kuil yang tertutup dengan wajah tertekan, dan Qin Yichan menyimpulkan dari pengalaman sebelumnya bahwa jika pintu kuil dapat dibuka dengan kekerasan, tidak perlu menutupnya. Saya melihat jalur naga banjir terukir di pintu kuil, seperti rune dewa, kekuatan militer yang tidak biasa, seperti manusia hidup. Tetapi Qin Yichan berdiri di depannya, tanpa rasa takut. Ini adalah celah di bloodline. Jangan mendobrak pintu dengan paksa. Ini karena Qin Yichan melihat alur di depan gerbang. Ini seharusnya menjadi pintu untuk membuka pintu. Kunci ini. Aku khawatir itu adalah token dari 10.000 Monster Alliance atau 1.000 Royal League. Lagi pula, Ziyun melihat ke Qin Yichan. Bos, apakah Anda memiliki 1.000 token Liga Kerajaan? Qin Yichan terdiam. Saya tahu sudah waktunya menemukan beberapa token untuk Mei Wu. Harta rampasan perang Yuan Che diambil oleh Mei Wu Li. Hanya Qin Yichan yang melirik sekilas, mengingat bahwa token yang terlihat seperti 1.000 Royal League tidak cocok dengan alur ini. Bodoh, coba dengan darahmu. Seperti yang diingatkan oleh Hong Lian, kedua orang berbakat itu bersinar, tetapi setelah saling memandang, Qin Yichan hanya menggaruk ujung jarinya. Tidak mungkin. Dalam hal bloodline, Ziyun jauh lebih buruk darinya. Darah emas dan merah menggeliat perlahan ke alur, dan bahkan dikendalikan oleh Qin Yichan agar sesuai dengan bentuk alur. Pada saat ini, mendengarkan pintu aula yang tinggi, lampu menyala. Hai. Saya melihat banyak jiao sisik naga di pintu kuil berkedip, dan sepertinya menjadi hidup. Dan Ziyun segera bersukacita, sukses. Hong lama-lama, naga banjir berenang, seolah perlahan mendorong pintu yang sudah lama tertutup itu. Dengan terbukanya pintu kuil, yang memenuhi mata Qin Yichan adalah aula besar yang megah. Di dalam candi, patung naga banjir dilingkari, dengan 8 wajah perkasa, dan kedua matanya menatap ke arah pintu candi. Sebelum dia menginjakkan kaki, Qin Yichan merasakan paksaan yang ganas dan agung melanda. Tampaknya pembangkit tenaga listrik di gerbang, meskipun hanya piton naga banjir yang membingungkan bloodline, tidak berarti kekuatannya tak tertahankan. Sebaliknya, bisa tetap tinggi di aliansi 10.000 monster dan meninggalkan warisan, bahkan jika itu hanya naga banjir, terikat pada pembangkit tenaga listrik alam dewa. Wajah kursif yang memang mirip dengan Ziyun sebelumnya memiliki beberapa poin, namun lebih bertenaga, garang dan sombong. Kekuatan naga banjir tidak boleh diremehkan. Di aula besar, ada total 20 patung naga banjir, di antaranya adalah ekstasi penjara ungu. Namun, di hadapan paksaan seperti itu, Qin Yichan tidak mengubah wajahnya, dan menginjakkan kaki dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia berada di hadapan raja. Di dalam kuil ada naga banjir, tapi dia adalah naga sejati.